Begitu Den Mas. Dan Gowo itu sendiri datang ke tanah Jawa untuk mengajari calon pengantin laki-laki agar bisa memutus. Ayo, di sini siapa yang pernah lihat cuplikan video tadi? Kalau yang belum pernah, biar aku kasih tahu ya, itu adalah salah satu cuplikan film Gowok yang keluar tahun 2025, disutradari oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Raam Punjabi. Jadi film ini itu mengambil latar tentang sejarah tradisi budaya di Jawa yang tepatnya banyak ditemukan di Banyumas, yaitu Gowok. Cuman pertanyaannya, Gowok itu apa sih? Seperti yang aku bilang tadi, kalau Gowok ini adalah salah satu sejarah tradisi yang ada di Jawa yang mulai terkenal di abad ke-15 sampai tahun 1960-an yang akhirnya tuh hilang karena dirasa tidak sesuai dengan norma. Tohari dalam bukunya Ronggeng Dukuh Paruh menyebutkan atau menjelaskan Gowok seperti berikut ini. Kalian bisa baca. Intinya, Gowok itu adalah seorang perempuan dewasa yang mengajarkan seorang anak lelaki remaja atau yang mau menuju menikah untuk mengetahui tentang pernikahan atau tentang perumah tanggaan, mulai dari keperluan dapur, bagaimana membahagiakan istri, memperlakukan istri dengan baik, sampai ke hal-hal seksualitasnya. Nah, tujuannya itu adalah untuk menghasilkan pemuda yang siap untuk menikah, tidak hanya raganya saja, tidak hanya kemapanannya saja, tapi juga jiwa dan spiritualnya gitu. Kenapa malah soal ngaten? Mas-masmu dulu itu digowok jauh sebelum mereka menikah supaya ngerti bagaimana jadi lelaki sejati, menjadi. Disebutkan dalam sejarah, Gowok pertama itu adalah seorang perempuan bernama Gowok Niang yang datang dari Tionghoa dan mulai menyebarkan kebudayaan tersebut. Nah, biasanya itu yang datang ke Gowok Niang tersebut adalah anak-anak dari keraton, pejabat, ataupun anak-anak dari bangsawan untuk belajar dan digowok oleh nyai tersebut. Kitab ini dulunya berasal dari Tiongkok. Namanya Sunujing. Tapi oleh leluhur nyai disesuaikan ke dalam budaya Jawa. Mereka menyebutnya Atma Prawesa, artinya jiwa yang terikat. Kitab ini mengajarkan cara mengikat pasangan melalui kesucian cinta. Itu sebabnya harus dilakukan dalam keadaan bersih. Tidak boleh gerasa-gerusu. Karena di filmnya sendiri itu berfokus pada Ratri, seorang anak angkat dari Gowok terkenal yaitu Nyi Santi, di mana dia punya beban untuk nanti akhirnya akan meneruskan pekerjaan ataupun posisi Nyi Santi. Tapi di sisi lain dia juga layaknya anak perempuan biasa yang ingin punya akses belajar, akses menuju dunia luar, terutama setelah dia bertemu dengan Kamanjaya. Nah, di film ini juga dijelaskan atau kita diperlihatkan pergulatan batin dari Ratri itu sendiri, antara dia nanti harus melanjutkan, lalu idealis dia, dan realita yang menghadapi dirinya sendiri yang menghukumnya pada sistem Gowok itu lagi. Nah, kita juga di sisi lain itu memperlihatkan bahwa pada zaman tersebut kita melihat bahwa tradisi juga pada akhirnya menghukum juga para kehidupan perempuan gitu. Dan di sisi lain kita juga bisa melihat siapa saja yang pada akhirnya itu datang atau menggunakan jasa Gowok yang tadi kalau menurut sejarah kan banyak digunakan oleh anak-anak bangsawan. Ternyata di film juga dijelaskan seperti Kamanjaya yang merupakan salah satu anak dari pejabat negara, lalu anaknya nanti Bagas yang ada plot twistnya, yang Bagas itu kan disebut sebagai salah satu bangsawan yang juga nanti akan digowok oleh Ratri gitu ya. Jadi film ini juga memperlihatkan representatif mungkin dari struktur sosial yang ada di zaman tersebut. Lalu muncul pertanyaan, sejarah Gowok ini yang kental kaitannya dengan seksualitas, apakah bisa menjadi bagian dari pembelajaran sejarah? Nggak bisa. Jika kita melihat dari sudut pandang zaman sekarang, praktik Gowok itu dirasa sangat mengerikan, tidak sesuai dengan norma. Tapi kita perlu melihat jiwa zaman. Jika teman-teman atau kita semua melihat praktik Gowok ini dari kacamata zaman dulu, itu kita bisa lihat bahwa malah praktik Gowok ini tuh menjadi salah satu wadah untuk mempelajari hal yang pada saat itu tabu. Ada alasan kenapa Gowok ini muncul, karena pembelajaran ataupun pengetahuan tentang seksualitas, tentang rumah tangga itu sangat tabu, sehingga perlu wadah untuk bisa
menjembatani hal tersebut. Ya, Gowok hadir di sana sebagai wadah tersebut. Dan itu lewat sejarah Gowok kita juga bisa lihat bagaimana struktur sosial, status sosial, atau kehidupan sosial pada saat itu bekerja atau berjalan. Hal-hal yang mungkin dulu terasa biasa saja akan aneh di zaman sekarang, ataupun hal-hal yang dulu terasa aneh akan biasa saja di zaman sekarang. Nah, itu akan membantu kita untuk melihat bagaimana sejarah berlangsung lewat kacamata jiwa zaman. Film Gowok ini bisa menjadi salah satu bentuk dari keberhasilan sebuah sastra, mungkin ya, sastra film gitu, dalam membungkus sejarah yang banyak dilupakan karena dianggap tabu, sensitif, malah dibuat menjadi lebih dekat, lebih bisa diterima dengan baik oleh masyarakat gitu. Nah, hal tersebut juga bisa menjadi alternatif lain di mana sejarah Gowok seperti ini yang pada akhirnya kalau kita bisa lihat sisi positifnya gitu, dengan melihat hal-hal lain selain hubungan seksualitasnya, itu bisa menjadi bagian dari aspek lain dari pembelajaran sejarah yang tidak pasti akan sulit untuk disampaikan di dalam buku teks gitu, tapi akan sangat mudah dan bisa diterima dengan baik jika dibungkus dalam hal-hal seperti film ini. Dan aku juga akan kasih saran, kalau kalian gak suka nonton film, mungkin kalian bisa nonton novelnya, yaitu Nyai Gowok karangan Budi Sarjono juga. Jadi itu kan menceritakan tentang seorang Gowok tapi di versi novelnya gitu, teman-teman. Nah, mungkin sekian aja yang bisa aku sampaikan. Buat kalian yang suka banget nonton film yang ada unsur sejarahnya, boleh komen di bawah dan kasih filmnya di bawah biar aku nonton juga.